Kak Mbak Nisanya udah ngabari belum ya? Baru tak tanya, baru tak WA. Oh sudah, mana Mbak Nisa ya? Oh udah, ada kabarnya kucing. Iya, selamat malam Mbak Nisa. Ada gambar kucing. Selamat malam Mbak Nisa. Bu Aginda. Bagaimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik Ibu. Di sana gimana Bu? Panas atau hujan Bu? Kalau di Magelang bervariasi Mbak. Kalau Hmm. saya di tempat agak gunung jadi mungkin kalau hari ini tadi gerimis. Tempat gimana Tempatku biasa aja sih, nggak gerimis tapi. Oke. Lumux. Ini kok bisa sendiri? Tipin sama mama. Ngomong besar. Oke. Mulai Mbak Vin? Oke, boleh. Ini suka main Vin. Baik Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim, izin memulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan sampai ini berjumpa lagi ya. Selamat berjumpa kembali di Rerasan yang sudah dirindukan oleh teman-teman sambil menunggu sahabat Rerasan, Bapak Ibu sahabat Rerasan bergabung. Biasanya ini mungkin masih ada yang sholat seperti itu. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pada malam hari yang topiknya adalah kita akan membuat personal branding melalui bantuan SID nih, dan sekilas info aja, ketika pertama kali aku kenal SID, itu saya jatuh cinta dan saya pergunakan sebagai materi berbagi praktik baik di tahun itu, Kak Nisa. Seperti itu. Dan ternyata seiring berjalan waktu selama 1 tahun ini SID jadi booming dan dipakai oleh banyak teman-teman, terutama dan teman-teman Bapak Ibu dari sahabat Rerasan dan umumnya di teman-teman Bapak Ibu para pendidik, seperti itu. Nah, baiklah Ibu Bapak, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan malam hari ini berjalan dengan lancar dan tentu saja berkah dan barokah. Baik, sesuai dengan keyakinan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Terima kasih Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, hari ini saya ada iklan sedikit ya, di sebelah saya ada bocil. Nah, ya, Bapak Ibu, sudah lama tidak berjumpa dan di bulan Oktober ini mengawali kegiatan Rerasan 26, kita menggandeng Mbak Nisa nih sebagai motivatornya kita malam ini. Supaya teman-teman pendidik baik dari Kabupaten Magelang khususnya maupun dari berbagai daerah di Indonesia pada umumnya itu berani untuk tampil percaya diri melakukan personal branding menggunakan SID. Terus terang saja Mbak Nisa, untuk melakukan personal branding itu banyak guru-guru yang malu. Kepengen sih, tapi malu ketika ada kata-kata personal branding. Gambarannya itu personal branding itu bagaikan artis seperti itu. Tetapi ternyata setelah SID ini banyak dikenal oleh teman-teman Bapak Ibu guru dan pendidik, ternyata personal branding itu tidak seperti yang ada di bayangan Bapak Ibu pada umumnya. Bahkan kita sebagai guru itu bisa melakukan personal branding sebagai salah satu cara
mengarsipkan apa yang sudah menjadi tupoksi kita. Mungkin begitu ya, Tapi sebelumnya kita perkenalan dulu nih. Kalau dengan Mbak Sulis kan sudah biasa nih. Nah, ini kedatangan Mbak Nisa yang cantik jelita. Ini bisa dong cerita perkenalan dulu Mbak Nisa ini siapa sih? Nah, gitu. Siapa emangnya? Dipersilahkan Mbak Nisa. Oke, baik. Terima kasih Bu Afinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Kelihatannya masih semangat banget ya karena pada malam hari ini masih disempetin nih buat webinar. Nah, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih juga kepada Bu Sulis di mana saya diberi kesempatan sekaligus mewakili dari rekan-rekan S.ID pada malam hari ini. Nah, saya juga lihat di kesempatan kali ini memang materi yang dibawakan itu mengenai personal branding ya, di mana personal branding ini menggunakan Microset S.ID. Nah, Bapak Ibu, mungkin kalau kita lihat ya di era digital saat ini ya, karena kan sekarang itu kan bentuknya itu digitalisasi. Nah, personal branding ini nantinya itu sangat penting Bapak Ibu, terutama memang bagi profesional yang ingin menonjolkan diri di pasar yang kompetitif. Jadi kalau sekarang tuh nggak perlu malu lagi gitu kalau nunjukin dirinya. Nah, salah satu efektifnya gimana cara membangun personal branding emang menggunakan microsite. Nah, saya belum pengen masuk dulu nih ke microsite karena nanti mungkin saya agak sedikit share screen ya mengenai microsite itu apa. Nah, di sini yang mungkin kita harus tahu dulu mengenai personal branding itu sendiri, memang dimana cara kita gitu ya mempresentasikan diri kita kepada orang lain, kepada dunia gitu, kepada siapapun. Bagaimana tentang orang lain juga melihat kita dan menilai kita gitu. Jadi kan kalau personal branding itu biasanya orang itu melihat seseorang itu seperti apa. Contohnya mungkin Bapak Ibu mungkin tahu Raffi Ahmad gitu ya, contohnya yang paling gampang. Nah, karena Raffi Ahmad ini kan sudah terkenal ya. Nah, apa kira-kira personal brandingnya beliau? Nah, beliau ini kita sudah tahu bisa presenter gitu ya, penyanyi bisa, main film bisa. Intinya kita akan menyebut personal branding beliau itu adalah artis seperti itu. Nah, itu salah satu contoh ketika orang lain melihat kita dan menilai kita seperti apa. Nah, dimana juga beberapa elemen dari personal branding sendiri itu ada keahlian kita gitu ya, dari cara orang menilai dan cara berinteraksi dengan orang lain itu seperti apa. Nah, dimana memang dari personal branding ini kita yang tadi saya juga sudah bilang menggunakan microsite seperti apa. Nah, mungkin saya boleh izin share screen ya, Ibu Sulis dan Bu Afinda. Silakan Mbak. Siap, Kak. Saya mau jelasin sedikit aja mengenai S.ID sebentar. Oke. Sudah terlihat ya? Oke, aman. Oke, nah ini Bapak Ibu saya sebelum nanti masuk ke narasumber apa itu personal branding menggunakan microsite, gimana cara buatnya. Nah, saya akan menjelaskan sedikit aja gambarannya itu seperti apa. Nah, sebelum masuk ke microsite, kami ini adalah namanya S.ID. Nah, apa itu S.ID? Di mana S.ID ini itu adalah platform ini itu gratis Bapak Ibu tuh tinggal langsung gunain aja, dimana memang fungsinya untuk berbagi informasi nantinya, pengetahuan Bapak Ibu, keahlian, dan mungkin informasi-informasi lain yang memang bersifatnya itu adalah secara umum seperti itu. Nah, di S.ID ini kami memiliki dua fitur, dimana fiturnya itu adalah yang pertama penyingkat tautan, yang kedua biolink atau microsite. Nah, nanti setelah ini kita akan lebih fokus ke microsite sebagai personal branding Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, pasti mungkin dari sini ada yang sudah pernah menggunakan microsite.id, ada pun yang belum. Nah, nggak apa-apa karena kita akan belajar bersama-sama pada malam hari ini. Nah, jadi mungkin saya mau kasih tahu sedikit ya kenapa penggunaannya S.ID kayak gitu, karena memang kita lebih singkat juga, lebih cepat. Nah, kenapa lebih singkat? Bapak Ibu bisa lihat di huruf depannya ya S.ID. Mungkin di produk-produk lain juga ada yang sejenis, tetapi mungkin tidak sesingkat kita seperti itu. Lalu kita juga memang fitur-fitur dapat digunakan dalam satu akun tanpa dikelola terpisah. Artinya Ibu Bapak tuh cukup menggunakan satu akun Google aja,
Lalu Bapak Ibu bisa gunain fitur-fitur yang ada di kita seperti apa. Nah, lalu kita juga nggak ada batasan dalam menggunakan fitur. Nah, yang keempat ini nanti dapat membuat 5 biolink gratis dalam satu akun. Nah, ini mungkin nanti akan dijelaskan juga ya oleh narasumber seperti apa 5 biolink gratis ini. Karena ini biasanya ditunggu-tunggu kayak gitu. Nah, terus kita juga sudah punya template nih Bapak Ibu, di mana template ini nanti memudahkan Bapak Ibu ketika ingin mengisi personal branding kayak gitu. Karena di sini kita juga punya tema-temanya yang sudah kita siapkan gitu Bapak Ibu, tinggal langsung pakai aja nih, nggak perlu pusing-pusing. Nah, yang terakhir kita juga sebenarnya produk asli Indonesia, karena memang kami ini adalah karya anak bangsa dari S.id. Nah, mungkin ini bisa saya skip sedikit. Ini link shortener. Nah, ini itu penyikat tautan aja Bapak Ibu, simpelnya. Yaitu kalau misalkan Bapak Ibu punya link yang rumit ya, ini contohnya ada link Zoom ya, atau mungkin link lain sebenarnya any link ya, atau berbagai macam link, mungkin link Google Drive atau dan lain-lain. Itu bisa Bapak Ibu singkatkan sesuai kebutuhan Bapak Ibu. Ini misalkan saya singkat diskusi webinar. Nah, ini sebenarnya ketika kita merujuk ke sini tuh akan merujuk ke link Zoom. Nah, setelah itu bisa juga pakai QR code-nya, sehingga kalau Bapak Ibu ingin punya acara gitu ya, terus mau masukin flyer, entah itu mungkin flyer itu digital atau mungkin yang selembaran gitu ya, seperti brosur, itu bisa ditempelin dari QR code-nya juga. Nah, tapi jangan khawatir, kita malam ini nggak terlalu fokus ke link shortener, kita lebih fokusnya nanti ke microsite Bapak Ibu. Nah, kalau tadi kita ngomongin link shortener yang pendek, nah bagaimana dengan yang seperti ini? Nah, ini yang nantinya kita akan buat gitu ya sebagai personal branding Bapak Ibu gitu. Nah, di sini contohnya itu bisa kita lihat ya, sebelah kiri ini ada 6. Nantinya Bapak Ibu mungkin bisa kumpulin beberapa data yang memang datanya itu bersifat umum. Kalau di sini contohnya ada website, email, Facebook atau sosial media lainnya. Lalu nanti kita sulap nih Bapak Ibu. Biasanya kan kalau ada teman gitu atau rekan atau siapapun misalkan, tolong dong kirimin websitenya, emailnya, Facebooknya. Nah, itu kan capek ya kita kirimin satu-satu. Nah, kalau di Microsoft S.id kita bisa kirimin satu link aja. Nah, misalkan ini nanti nama Bapak Ibu ya. Nah, sini contohnya si Mas Chandra, S.id/Chandra Octavian. Nah, ketika kita kirimin satu link ini, nanti ada munculnya ada 6 link. Jadi kita nggak capek-capek nih ngirimin beberapa link gitu ya. Kita cukup kirimin satu link aja. Nah, tapi di dalam link kita itu ada berbagai macam link seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini contohnya, nanti Bapak Ibu akan belajar untuk membuat personal branding sesuai kebutuhan Bapak Ibu. Nah, lalu jadi apa sih sebenarnya microsite gitu ya? Microsite ini sebenarnya tempat ya atau wadah gitu ya, membuat banyak tautan ke dalam satu tautan aja. Nah, kalau Bapak Ibu masih bingung, mungkin gambarannya yang paling gampang, misalkan Bapak Ibu ingin membuat suatu kue gitu ya. Kue itu kita katakanlah microsite. Nah, lalu dalam kue, kita bikin kue itu kan bisa ada bahannya seperti apa gitu ya, katakan ada tepung, ada gula, misalkan ada coklat dan lain sebagainya. Ini hanya perumpamaan ya Bapak Ibu. Nah, si wadahnya ini itu adalah microsite-nya. Nah, tepungnya gitu ya, misalkan gulanya, coklatnya, itu adalah isinya Bapak Ibu. Jadi ketika jadi bentuknya itu adalah menjadi donat. Nah, itu hasil jadi dari si microsite. Artinya jadi keluarannya, output-nya Bapak Ibu. Nah, itu gambaran kalau misalkan dari microsite itu sendiri kalau kita umpamakan dengan pembuatan kue donat seperti itu. Nah, lalu kalau di kehidupan sehari-hari itu apa aja selain personal branding? Kita itu banyak ya Bapak Ibu, bisa kita masukin informasi yang valid dan terupdate gitu ya. Mungkin media promosi atau kita mau bikin CV online juga bisa, atau portfolio online. Karena personal branding sendiri itu kan juga banyak tipenya ya, karena kita bisa sebagai CV kita juga atau portfolio kita juga tuh bisa. Jadi memang balik lagi kebutuhan Bapak Ibu itu seperti apa dan bisa kreasiin sendiri. Tapi kalau malam ini kita akan lebih fokus memang ke personal branding. Ini hanya contoh Bapak Ibu, nanti mungkin bisa dicek ini ya, contohnya Panovia gitu ya. Beliau juga duta teknologi dari Lampung. Beliau ini juga sering membawakan mengenai S.id. Nah, salah satunya juga dipakai oleh beliau gitu ya di sosial medianya. Nah, lalu selain mungkin untuk umum gitu ya, untuk personal branding itu aja, kita juga ada di bidang pendidikan ya.
Kalau di pendidikan, kalau mungkin di sini Bapak Ibu sebagai guru barangkali, nah ini bisa dipakai nih untuk sebagai profil sekolah gitu ya, karena kalau ngomong microsite gitu, mikro aja tuh kecil, dan site itu adalah situs, jadi memang situs kecil. Kalau kita ngomongin website itu kan sangat besar gitu ya. Nah kalau di microsite ini, itu kita bisa meringkas dari isi si website gitu. Nah, ataupun nanti ada YouTube pembelajaran, lain-lain sebagainya. Jadi memang manfaatnya banyak banget, tidak hanya di personal branding. Nah, ini juga ada contohnya nih Bapak Ibu bisa dilihat ya. Contoh-contoh personal branding dipakai mbak-mbak ini gitu ya. Ada Mbak Dona, Mbak Yurisa, Raisa, dan Mbak Ranti. Ini dipakai nanti Bapak contoh juga nih. Seperti ini kalau dari backgroundnya mereka, temanya mereka tuh bebas kayak gitu. Nah, selain di bidang personal branding dan pendidikan tadi, kita juga ada beberapa bidang ya Bapak Ibu, karena sebenarnya Microsoft ini punya beberapa tipe, di mana di sini salah satunya buat acara. Kalau Bapak Ibu punya acara, itu juga bisa pakai. Salah satunya digunakan misalkan untuk buat naruh flyernya gitu ya, flyer digitalnya, terus mungkin lokasinya, karena kita ada Google Maps juga di microsite gitu, jadi gampang gitu untuk memudahkan Bapak Ibu. Lalu mungkin dipakai juga di kedinasan atau nggak di kampus gitu ya, atau mungkin di sekolah. Nah, ataupun buat jualan. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan punya jualan ya, entah itu mungkin di bidang fashion ataupun di bidang makanan, nah Bapak Ibu bisa pakai nih untuk mungkin naruh harganya, terus pesannya kemana, kontaknya kemana, alamatnya di mana tuh bisa dimasukin aja deh kayak gitu. Jadi ini sangat-sangat mempermudah Bapak Ibu deh untuk penggunaan microsite-nya di bidang lain di luar personal branding pada malam hari ini. Nah, nanti cara mendaftarnya Bapak Ibu gampang ya. Nanti akan diajarkan juga oleh Bu Sulis, nanti akan menggunakan kode referralnya Bu Sulis. Kenapa harus menggunakan kode referralnya Bu Sulis? Karena di kode referralnya Bu Sulis itu Bapak Ibu bisa mencoba akun starter. Karena begini, di S.ID ini sebenarnya gratis Bapak Ibu, tapi kita punya akun berbayar dan Bapak Ibu bisa menikmati akun berbayar secara gratis, yaitu akun starter. Karena kita akun berbayar itu ada beberapa ya, ada beda-beda namanya, ada light, ada starter, ada ultimate gitu ya. Tapi kita akan coba pakai yang starter selama 1 bulan. Nah, benefitnya apa? Bapak Ibu bisa membuat 30 microsite dalam 1 bulan ini kayak gitu. Nah, terus kelebihannya apa nanti mungkin Bapak Ibu juga bisa lihat gitu. Nanti akan diajarkan setelah login seperti apa tampilannya kayak gitu Bapak Ibu. Nah, ini kurang lebih mengenai microsite dari S.ID Bapak Ibu, di mana nanti Bapak Ibu akan belajar lebih banyak lagi dari narasumber kita setelah ini seperti itu. Jadi kalau dari saya pribadi gitu ya, mewakili dari teman-teman S.ID juga sangat mendukung banget nih dengan adanya kegiatan webinar pada malam hari ini, di mana yang saya lihat juga ya udah malam hari ini juga nih sekitar 70 orang gitu ya, masih sangat antusias untuk mendengarkan ataupun menyimak materi yang nantinya juga akan dibawakan oleh narasumber. Nah, nanti harapannya juga dari kami gitu ya, dari S.ID juga platform ini bisa membantu Bapak atau Ibu selain mungkin untuk sebagai personal branding, mungkin kalau Bapak Ibu ada yang sebagai tenaga pengajar gitu ya, itu akan membantu juga sebagai media pembelajaran. Nah, mungkin dari saya kurang lebihnya mohon maaf ya, hanya seperti itu bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Baik, terima kasih Mbak Nisa. Yuk tepuk tangan dulu dong buat Mbak Nisa, bisa lewat emoticon atau boleh deh open mic kayak gitu. Ya, oke, terima kasih. Luar biasa ya. Di malam hari di Rerasan 26 ini dipandu tidak hanya ada dan saya, tentu saja ada narasumber cantik dari SID sendiri. Tambah semangat dan pastinya memicu Bapak Ibu untuk segera mengulik SID. Pastinya begitu kan teman-teman. Oke. Mbak Nisa ngomong-ngomong nih, Mbak Nisa asalnya dari mana nih? Saya aslinya dari Jakarta. Jakarta. Iya. Asli Jakarta, sekarang tinggalnya di mana nih? Saya tinggal di daerah Ciputat, itu di Tangerang Selatan. Oh gitu. Karena masih dekat nih. Kapan-kapan silahkan ke Kabupaten Magelang ya Mbak Nisa.
Boleh banget, Bu. Nanti kita main ke candi berarti ya, Bu ya? Iya, top ikonnya adalah Candi Borobudur seperti itu. Baik, teman-teman, sebelum kita menuju ke Mbak Uum, siapa dari Bapak Ibu dari sahabat Rerasan yang kepingin bertanya kepada Mbak Nisa, mumpung ada perwakilan dari SID-nya. Mungkin dari Bapak Ibu sudah ada yang mengulik atau memakainya dan tidak ada juga yang belum mencoba SID. Silahkan, adakah yang mau bertanya? Ada. Oke, sepertinya terpesona ya sama Mbak Nisa yang cantik ya. Dan penjelasannya juga sepertinya sudah cukup sangat jelas sekali dan sangat menarik. Dan teman-teman tentunya tidak sabar untuk segera mengulik SID, terutama pada malam ini mengulik microsite-nya sebagai personal branding. Harapannya adalah setelah malam ini teman-teman jadi pede untuk membuat personal branding pribadi. Tidak harus menjadi orang yang terkenal untuk menjadi orang yang bermanfaat. Gitu ya, Yes. Betul. Ya, oke. Baik, tidak ada yang raise hand, tidak ada yang open mic, berarti tidak ada pertanyaan untuk Mbak Nisa. Kalau begitu kita lanjut ke Uum. Silahkan Uum. Iya. Oke, terima kasih banget. Terima kasih Mbak Nisa sudah membuka dengan SID-nya. Dilanjut sebentar, saya izin untuk share screen. Baik, sebelumnya mohon maaf Ibu Vinda dan Bu Suli, saya izin pamit dan live ya dari Oke. Terima kasih Mbak Nisa. Terima kasih Mbak Nisa. Kembali Bu. Oke deh. Senang ya Kak kalau kita setiap hari mendatangkan narasumber yang keren-keren seperti ini. Iya dong, senang banget ya. Oke deh. Walaupun hadir sesaat tapi tetap iya dong. Ya. Beliau juga berkenan untuk menyediakan waktu luangnya di tengah Iya, kesibukan malam beliau hari loh tentunya. Malam hari lah, apalagi malam hari seperti itu. Karena memang ketika kita mau mengadakan personal branding menggunakan microsite, tetapi Rerasan itu selalu mengudara di malam hari. Semakin malam semakin semakin malam semakin gayeng seperti itu. Tapi saya benar-benar sudah kangen nih dengan sahabat Rerasan ini karena kita di bulan September mengudara 1 kali ya, 2 kali ya, Sekali doang. Sekali doang ya, oke. Oh, katanya yang adanya Mas Pampam nih enaknya memang malam-malam kayak gitu. Asik. Enaknya malam-malam apalagi Rabu malam. Gitu ya. Oke, lanjut kita ke materinya sebelum kita ngulik nih. Oke, iya. Sebelum kita ngulik ke microsite-nya s.id, kita ngulik dulu personal branding dengan microsite gitu. Ini bisa scroll nggak sih? Nggak ya? Aduh, tadi kok kita nggak foto bersama dulu sama Mbak Nisa ya? Udah, aku screenshot dong saya. Oke, thank you. Nyantai. Baik. Sekali lagi perkenalan dulu. Kata orang tak kenal maka ta'aruf ya. Jadi seperti yang Mbak Nisa tadi katakan teman-teman, ini adalah profil saya yang menggunakan microsite. Jadi teman-teman bisa scan QR code-nya atau bisa juga ketikkan link yang ada di bawah ini s.id/Sulistiani. Cukup pendek ya, tapi penuh ya, penuh. Ya lebih penuh lah daripada kita harus ngirim satu-satu ya. Seperti tadi Mbak Nisa bilang kita harus ngirim emailnya, kemudian harus ngirim, saya ada Google Site di situ, kemudian beberapa. Kalau teman-teman buka nanti kita buka bersama-sama. Bu Isti, ada yang ingin dikonfirmasi Bu? Atau tepuk tangan? Oh, sudah turun. Siap. Baik. Silahkan kalau ingin di-scan, teman-teman. Kita lanjut. Nah, apa itu personal branding?
untuk pengertian dari personal branding itu sendiri, itu adalah sebuah proses teman-teman untuk membangun citra diri. Jadi nggak cuma artis atau mungkin influencer gitu ya yang butuh personal branding. Setiap orang butuh personal branding sesuai dengan apa yang dia inginkan gitu teman-teman. Jadi membangun citra diri yang unik sehingga nggak sama, karena kita memang unik ya, teman-teman juga sudah paham bahwa peserta didik teman-teman juga unik. Nah, kita sendiri juga unik sebenarnya gitu. Teman-teman mau dikenal orang mau seperti apa gitu, uniknya bagaimana? Kalau Mbak Vinda itu sudah terkenal bahwa nggak punya capek gitu ya, baterainya 500%, itu kalau di siang hari. Tapi jangan buka kartu, jangan buka kartu, biarkan. gitu kan. Itu sudah terkenal, Beb. Oh gitu ya. Tapi begitu sampai rumah, baru aja kakinya masuk ke pintu langsung tidur ya. Tuh kata Sasa aja baterainya no limit gitu. Sasa teman. Kemarin nggak bisa ketemu ya. Iyo. Oke, jadi intinya bahwa personal branding itu tidak hanya untuk orang yang terkenal seperti artis gitu ya, Kak? Yes lah ya. Kita Jadi sebagai apa seorang yang pendidik pun perlu melakukan personal branding ya, Kak? Betul dong. Yes. Kalau kita nggak ada personal brandingnya, terus orang akan nganggap Afinda sama Mbak Suli sama, gitu kan? Nggak mungkin lah. Kita kan beda. Nah, apa yang ingin dikenal? Kita pengen orang lain itu ngelihat kita seperti apa. Nah, itulah personal brandingnya gitu ya. Sehingga di sini kita juga membangun kepercayaan diri kita. Jadi personal branding itu bahkan bisa meningkatkan kepercayaan diri teman-teman gitu. Karena adanya persepsi yang memang kita bangun agar orang melihat kita seperti apa. Begitu. Kemudian tujuannya adalah membangun citra diri yang kuat dan positif agar dikenal, dipercaya. Karena di situ kan pasti ada segala sesuatu yang teman-teman tampilkan ya. Jadi lebih dipercaya gitu. Kemudian dihargai orang-orang lain serta untuk membuka peluang karir dan pengembangan diri. Asik nih ya. Wah, yang pada mau ikutan Jambore butuh nih. Wis. Gitu. Sih ya yang mau ikut Jambore sih ya. Oke, lanjut. Pentingnya personal branding. Pentingnya personal branding itu apa? Saya cuma ngambil 3 teman-teman. Sebenarnya masih banyak. Tapi saya pengen ngambil yang paling besar. Gitu. Yang paling besar yang pertama adalah membuka peluang. Di mana ketika kita membuat personal branding ini akan mempermudah akses atau peluang karir atau mungkin juga jaringan yang lebih luas gitu. Apapun peluangnya ketika kita ditanya. Jadi apa ya? Di s.id itu agak juga sedikit paperless gitu lah ya. Ketika teman-teman ditanya kalau orang zaman dulu gitu kan, kalau kita ketemu orang ngasihnya apa Mbak Vinda? Kartu nama ya nggak sih? Kartu nama. Tapi sekarang teman-teman bisa hanya menunjukkan sebuah kartu, namanya kartu tap-tap. Tap-tap ID itu juga salah satu produk dari SID gitu ya. Mohon maaf yang nge-spam. Gitu. Dan itu kita di situ ada seperti microsite-nya kita dan ada QR code-nya, sehingga ketika kita ditanya gitu, istilahnya tinggal tunjukin aja kartunya, silahkan di-scan gitu. Jadi itu diri kita gitu, dan nggak cuma nomor telepon, alamat, apa sih kalau yang ada di kartu nama? Kantor. Iya, jabatan dan sebagainya. Ini cuma sedikit itu terbatas. tapi kalau
kita menggunakan microset yang dicetak di Tap ID itu bisa lebih banyak isinya gitu ya. Itu. Jadi lebih paperless. Nah, nggak perlu nyetak kartu nama sebanyak itu, nggak perlu gitu. Itu. Kemudian yang kedua adalah membangun kredibilitas ini tadi, bahwa kita lebih dipercaya ya, kita lebih dipercaya reputasinya, dan kita lebih terlihat profesional nggak sih? Ketika Mbak Sulis minta profil dong, saya kasih aja itu, udah mereka mau pilih yang mana, gitu istilahnya gitu. Kemudian personal branding ini juga membedakan kita. Ini yang paling besar gitu, bahwa dengan pembedaan diri kita bisa dapat menonjol di pasar yang kompetitif, apapun itu pasarnya. Di antara guru-guru yang ada di Kabupaten Magelang dan sekitarnya di Indonesia, kita lebih menonjol dengan ini, dan tonjolan kita masing-masing berbeda gitu teman-teman. Jadi kita bisa lebih bersinar dengan warna yang berbeda-beda gitu. Itu pentingnya personal branding. Nah, kita akan membangun personal branding menggunakan microset dari s.id. Mungkin teman-teman juga sudah mengenal beberapa microset yang sering teman-teman dapatkan gitu ya. Ketika acara apa gitu, teman-teman dapat microsite yang isinya adalah materi-materi. Nah, itu juga microset teman-teman, dan di s.id juga ada. Gitu. Ini adalah beberapa microset yang ada di s.id. Sebentar. Ada personal branding. Kemudian ada mungkin kalau teman-teman yang punya bisnis makanan, food and beverage gitu ya. Kemudian teman-teman suka ngadain event. Kemudian ada online shop nih, banyak nih online shoppers nih. Para penjual online. Kemudian untuk komunitas, untuk pendidikan juga ada. Teman-teman punya brand sendiri juga bisa gitu ya. Jadi banyak tipe-tipe dari microset yang disediakan oleh s.id. Ini adalah template-templatenya teman-teman, bisa dipilih gitu. Enak banget ya karena sudah disediakan apa yang ingin kita buat seperti itu. Betul. Jadi kalau istilahnya bagi maksudnya saya itu kurang kreatif gitu, santai, sudah ada templatenya gitu, tinggal teman-teman jalan bikin sedikit diubah sana sini gitu, jadi sudah ada base-nya dulu, jadi nggak perlu bingung-bingung gimana ya, seperti teman-teman pertama kali nyoba Canva gitu, tapi saya kurang kreatif, tapi di Canva ada template-nya sama gitu ya, dengan s.id juga ada template. Yap, sudah dimudahkan oleh teknologi ya Kak? Iya dong, coba kalau kita masih di zaman bala, bikin kayak gini harus pakai coding dulu nggak sih? Iya dong, sama kayak ketika web itu viral kan, orang-orang yang bisa membuat web itu yang mengerti bahasa pengkodingan, tapi sekarang everyone itu bisa membuat web. Betul, dan Everyone gratis. bisa membuat salindia atau media presentasi yang cantik. Sekarang everyone bisa melakukan personal branding. Asik. Oke, kita lanjut. Yep. Nah, langkah-langkahnya gimana? Teman-teman harus cermat di sini ya langkah-langkahnya. Karena di langkah pertama itu nanti teman-teman bisa seperti yang tadi Mbak Nisa katakan, teman-teman bisa dapat 1 bulan pro istilahnya gitu, kalau kita bilang. Dapat akun starter premium selama 1 bulan dengan referral ini. Jadi teman-teman bisa menuliskan di browser, diketik aja s.id _referral Sulis. Oke, bisa dikopikan, ditaruh di ini Kak. Oke. Dikopikan ya. Atau ya. Itu kemudian nanti kalau teman-teman klik linknya
itu akan muncul jendela di mana teman-teman diminta untuk memilih akan menggunakan akun apa. Teman-teman silahkan memilih dengan Google. Lanjutkan dengan Google dan silahkan pilih akun Google yang teman-teman inginkan. Sarannya, kalau teman-teman sudah pernah menggunakan s.id, jangan menggunakan akun itu lagi, gitu. Karena satu referral hanya bisa dipakai untuk satu akun, ya. Dan referral ini hanya bisa digunakan pada akun baru, begitu. Kemudian kalau akun belajar ID teman-teman belum digunakan untuk s.id, sarannya adalah menggunakan akun belajar.id karena nanti akan ada beberapa keuntungan di mana s.id juga mulai mendukung akun pendidikan, teman-teman. Hampir seperti Canva, tetapi berbeda bentuk dukungannya, ya. Tapi s.id memiliki komitmen untuk mendukung akun pendidikan, dan terutama akun pendidikan yang didukung adalah belajar.id, gitu. Jadi nanti mungkin ketika teman-teman ingin memperpanjang akun premiumnya, nanti akan dapat diskon banyak, gitu. Itu beberapa keuntungan kalau kita menggunakan akun belajar.id. Kemudian ketika teman-teman klik akunnya yang teman-teman pilih, nanti akan muncul sebuah jendela di mana di situ tertera kode referralnya, teman-teman, dan dipastikan kode referralnya Sulistiani, kecil semua, ya. Kemudian di bawahnya ada beberapa opsi, silahkan dicentang kedua opsinya dan teman-teman klik lanjutkan. Kemudian kalau sudah, klik menuju dashboard, teman-teman, dan sudah siap digunakan. Nah, dengan kode referral ini teman-teman akan dapat starter premium 1 bulan, gitu. Nanti akan terlihat kurang berapa, gitu. Jadi akan terlihat di timelinenya di dashboardnya, gitu, bahwa akun starternya udah jalan berapa. Nanti saya perlihatkan akun starternya di saya. Yuk praktek. Nah, ini udah sampai yuk praktek nih. Oke, kita akan praktek, teman-teman. Jadi saya akan bukakan dulu di sini sebentar. Saya ganti dulu share screen-nya. Oke. Oke, ini adalah tampilan teman-teman. Tampilan teman-teman ketika sudah masuk, ketika akun starternya sudah aktif, ya. Jadi teman-teman tinggal klik go to dashboard atau pergi ke dashboard. Di sini saya menggunakan bahasa Inggris websitenya, gitu. Nah, tampilannya adalah seperti ini. Ketika saya klik go to dashboard, dan di bagian sini, teman-teman, di bagian sini, ini ada starternya aktif sampai kapan, begitu. Ini tempat saya sampai 12 Januari 2025, ya. Nah, kalau teman-teman karena dapatnya 1 bulan, nanti ini tanggal berapa? Tanggal 2, nanti akan habisnya juga tanggal 2 mungkin. Atau tanggal 1 bulan 11 atau November, gitu. Nanti di sebelah sini N-nya. Gitu. Ini adalah informasi dari akun teman-teman. Begitu. Dari pendaftaran akun, apakah ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Sampai halaman ini bisa diikuti aman, ya?
Kalau aman kita pameran dulu deh, gitu. Ya. Nah, ini adalah microset teman-teman. Bentuk microset punya saya, gitu ya, bahwa saya adalah Sulistiani. Di sini saya berikan yang paling saya unggulkan dan ini yang terkini, misalnya seperti itu. Kemudian ini ada horizontal link yang isinya adalah Facebook, kemudian ada TikTok dan ada Instagram. Kemudian karena saya adalah fasilitator, saya berikan jadwalnya di sini, jadwal PGP-nya. Kemudian ada e-portfolio. E-portfolio ini bentuknya adalah Google Site, gitu ya. Isinya banyak ya. Kemudian di sini ada kode referral. Kalau teman-teman mungkin ingin membagikan kode referral saya kepada teman-teman yang lain, atau mungkin kepada guru-guru di lembaga teman-teman, silahkan nanti diklik saja ini. Kemudian saya juga mencantumkan komunitas belajar ID Kabupaten Magelang yang di PMM, teman-teman. Yang berikutnya ini adalah sites-nya atau situsnya dari komunitas belajar.id Kabupaten Magelang, di mana di dalam sites itu ada banyak isinya, terutama yang sering kita update adalah rerasan, karena di situ juga ada sertifikat bagi teman-teman yang mengikuti rerasannya. Begitu. Kemudian ini juga ada komunitas lain, ada Rubel Pastri, ini adalah rumah belajar PSP Angkatan 3 PAUD Kabupaten Magelang. Kemudian ada Pucuk Baca di TK Wonosari. Kemudian saya biasanya kalau ditanya sama teman-teman, Mbak Sulis ini gimana, dan saya bingung jelasinnya, maka saya akan minta ayo gabung ke Google Meet. Nah, link yang sering saya gunakan ada di sini. Teman-teman juga bisa menghubungi saya lewat email, dan ini adalah akun YouTube. Galerinya sebatas ini yang ingin saya tampilkan, belum saya tambah lagi. Ini adalah personal branding. Kemudian teman-teman juga bisa mengajukan verifikasi, teman-teman. Ketika ada centang biru ini berarti teman-teman sudah verified oleh s.id, gitu ya. Jadi ini juga bisa diajukan. Ini harus diajukan, tidak tahu-tahu muncul gitu. Ini kita harus mengajukan, dan ini sama teman-teman s.id juga dibukain satu-satu apakah benar gitu isinya dan sebagainya. Ini adalah salah satu contoh dari microsite yang merupakan personal branding gitu. Nah, kita akan bagaimana bikinnya, atau di sini ada yang ingin ditanyakan dulu, teman-teman? Kalau tidak ya lanjut. Oke, bagaimana cara bikinnya? Kita ke dashboard lagi. Sudah terlihat dashboardnya? Ya, dia lagi mikir, oke, saya bikin microsite, terus saya mau ikut Jambore gitu. Isinya apa? Mau ditambahin apa gitu. Baik, ini adalah dashboard. Kemudian di sebelah sini, teman-teman, ada microsite. Ya, di sebelah kiri ini adalah menu-menu dashboard, kemudian analytics, kemudian tadi yang disampaikan oleh Mbak Nisa tentang penyingkat tautan, itu yang ada di link sini, teman-teman, ada di links. Kemudian ada microsite. Gitu ya. Ini yang sering kita akses. Ini ada domainnya, kemudian ada support tiket, ada subscription. Subscription itu ini akun informasinya adalah subscription. Kemudian SID juga sudah memiliki API. API ya, bukan API yang panas itu bukan. Kemudian ada setting. Kita akan ke microsite, teman-teman. Oke. Di microsite ini ada, di sini ini adalah microsite yang sudah dibuat. Kemudian ini ada create new, dan ini adalah kuotanya, teman-teman. Nah, kalau akun free itu kuotanya 5 microsite, sementara
akun premium itu 30. Mbak Sulis, akun saya kan dapat starternya dari Mbak Sulis ya 30 gitu. Terus kalau sudah balik ke akun free gitu ya, balik ke akun free terus gimana gitu. Tenang teman-teman seluruh microsite yang sudah teman-teman buat, misalnya ini saya 9 ya, kemudian akun saya tiba-tiba balik free. Itu masih bisa diakses semua teman-teman. 9 itu masih bisa diakses semua. Teman-teman bikin 10 masih bisa diakses semua. Cuma yang bisa diedit ya. Yang bisa diedit, dilakukan perubahan pengkinian hanya 5. Dan 5 itu adalah 5 yang pertama teman-teman buat microsite-nya. Gitu ya. Jadi jangan khawatir, semuanya masih bisa diakses. Gitu. Nah, kita akan klik create new. Kita akan klik create new. Puing. Nah, muncul apa yang tadi sudah kita lihat ya. Ada personal branding, ada food and beverage, ada community gitu. Ada brand, ada webinar, ada online class, ada name card, ada tourism, ada event. Silahkan teman-teman bisa juga memperlebar apa yang ingin teman-teman buat. Tapi kali ini kita akan ke personal branding. Kita klik, kemudian kita klik continue di bawah. Nanti akan muncul di sini nih microsite-nya, tampilannya gitu. Hanya tampilannya aja, previewnya lah gitu ya. Klik. Nah, kemudian teman-teman ingin menggunakan template yang mana, temanya apa gitu. Misalnya the basic, ada astronomic, ada game, ada name card, ada portfolio. Mungkin basic dulu misalnya. Maka akan muncul. Nah, tuh akan muncul. Mbak Sulis kalau astronomi gimana? Kita coba aja deh ya. Bentuknya begini jadinya. Begitu. Bagaimana kalau game streaming? Tampilannya kan seperti ini. Kalau kartu nama atau name card, tampilannya seperti ini. Dan kalau portfolio, itu seperti ini. Nah, kita akan coba pakai basic. Kemudian ada temanya teman-teman. Ketika template-nya sudah teman-teman pilih, temanya mau pilih yang mana? Mau pilih yang unyu-unyu, biar terang deh. Nah, kalau sudah, teman-teman sudah puas, kita klik continue. Nah, microsite-nya namanya mau apa? Gitu, silahkan mau diberi nama apa. Misalnya namanya siapa nih Mbak Finda namanya? Saya nggak hilang kan ya? Komunitas Belajar ID. Padahal udah punya ya ini ya. Komunitas. Udah? Apa? Nanti bisa diedit. Misalnya gitu. Kemudian yang belum punya aja, Beh. Oke, apa? Kayak komunitasku nggak apa-apa deh. Kombel. Jadi namanya Kombel Nobar gitu. Kemudian di sini juga Nobar itu Nosari belajar bareng. Nah, saya klik finish. Kemudian dia ada captcha-nya ini otomatis teman-teman. Kalau memang tidak bisa otomatis maka kita centang sendiri ya. Gitu. Nah,
Ini adalah tampilannya ketika kita mau edit. Di sini udah ada nih. Di sini udah di bagian atas. Saya senang pakai ini. Ini di bagian atas kita udah ada tadi alamatnya yang sudah kita tuliskan. Kemudian ini udah ada nama dari komponennya. Ini adalah seperti itu. Itu. Kemudian di bagian kiri, ini bagian kanan kan preview ya. Di bagian kiri ini adalah bagian tempat kita melakukan segala macam perubahan. Ada profile. Profile itu ini ya. Profile itu ini nanti yang berubah. Kemudian ada first link, karena dia pakai link, maka ini nanti berubah. Kemudian second link, last link, kemudian ada horizontal link. Horizontal link ini bentuknya icon-icon seperti ini. Teman-teman boleh kalau punya semuanya, boleh digunakan ini. Teman-teman punya Facebook, punya X ya, sekarang namanya X. Kemudian ada kesukaannya Dianda TikTok. Ini ada websitenya, ada YouTube-nya, kemudian ada Discord. Nah, silahkan kalau teman-teman punya semuanya, boleh dimasukkan nanti. Gimana cara mengubahnya? Ya di profile. Ketika kita klik si profile ini atau kita klik drop down di sebelah kanan gini, ini maka akan muncul. Bisa kita tambahkan covernya, nanti akan ada di bagian atas ya. Jadi kalau ini covernya ini kita isi, maka akan muncul di belakang gambar si S-nya ini. Gitu. Kemudian select image-nya ini akan menggantikan gambarnya S.id ini, ikonnya ini. Kemudian nanti silahkan teman-teman ganti apa yang diinginkan gitu. Ini bisa diganti namanya teman-teman dari sini ya, untuk ganti nama teman-teman. Kemudian ini juga bisa diganti, teman-teman pengen menuliskan apa di situ. Gitu, misalnya tulisannya Finda Aminatun, kemudian bawahnya sini kita ganti coba. Besar semua. Terus bawahnya sini kita akan ganti karena beliau adalah kepala sekolah. Janganlah kepala SD, langsung aja. Nah, maka di bagian kanan preview dia sudah berubah. Ya, itu ketika teman-teman ganti. Kemudian kita mau ganti first link-nya. Ya. First link-nya mau diganti apa misalnya? Ini adalah portfolionya. Kemudian di sini ada link apa? Google Site atau apa, silahkan nanti ditempel di sini gitu. Kemudian ini bisa diganti ya, ikonnya bisa diganti, mau dikasih foto teman-teman terserah, mau dikasih apa, nanti teman-teman mengupload image gitu. Ini karena saya nggak punya nih, asal aja. Teman-teman punya gambar apapun, nah ketika kita mengunggah gambar maka akan ada permintaan crop image ya, kemudian kita crop ya, maka tampilannya juga akan berbeda. Nih, dia sudah muncul dan tulisannya juga sudah portfolio. Ini kalau rata kiri teman-teman ya, teman-teman juga bisa membuat dia center atau rata tengah atau bahkan rata kanan gitu. Kemudian ini juga bisa di bold atau teman-teman ganti fontnya, silahkan. Nah, tuh dia udah keganti ya. Gitu, itu untuk yang bentuknya adalah link teman-teman. Teman-teman bisa menambahkan yang lainnya loh. Diklik add new component ini. Nah, bentuknya nggak cuma link teman-teman. Ya, bentuknya nggak cuma link.
bisa teks, bisa embed. Ada maps juga, ada image slider, ada curriculum vitae, kemudian masih banyak lagi tuh. Nah, ada WhatsApp, yang PD WhatsApp-nya tampil, silakan ada WhatsApp, ada email, ada Instagram, ini juga Twitternya sudah nampil, ada Tokped ya yang punya toko di situ. Kemudian link ini tadi yang kita gunakan ada divider, itu untuk membatasi, ada countdown timernya. Misalnya nanti teman-teman di pertemuan datang kita akan bukan personal branding, school branding ya. Kita bisa menggunakan countdown ketika itu PPDB dan sebagainya. Kemudian ada image upload, ada horizontal link yang isinya tadi banyak ya kalau horizontal link. Kemudian ada clip ID atau campaign. Clip ID ini adalah kalau mungkin teman-teman mengenalnya lebih ke Twibbon gitu ya. Nah, di SID kita punya clip.id teman-teman. Gitu. Kemudian ada Telegram, ada phone, ada Facebook. Ini adalah beberapa link sosmed, ada TikTok dan ada Bukalapak. Itu yang bisa teman-teman gunakan untuk masuk di dalam microsite teman-teman. Gitu. Misalnya kita mau pakai apa nih? Pakai apa Mbak Finda? Kita pakai teks ya. Nah, misalnya kita pakai teks, dia akan munculnya di atas. Ya ini nih di write down ini nih. Nah, ini tulisannya write down nih. Nah ini adalah teksnya. Bisa kita geser ke bawah teman-teman. Kita geser ya. Tuh. Nah misalnya seperti itu. Misalnya mau kita geser di sini. Kemudian teksnya ini mau saya ganti misalnya. Diganti dengan Assalamualaikum. Nah, misalnya aja ini ya. Kemudian, nah, misalnya ada sepatah dua patah kata dan sebagainya, atau sambutan dan sebagainya, bisa menggunakan ini. Bisa juga kita berikan spoiler, teman-teman. Spoiler itu biar tampilannya seperti tombol semua, tapi sebenarnya dia isinya tuh teks. Ya. Jadi kalau kita klik spoilernya on, nih dia sudah muncul kan sebagai sebuah tombol tapi ada drop down-nya di sebelah kanan ya. Gitu. Nah, spoilernya apa misalnya apa prakata gitu ya. Misalnya aja, kemudian kita pilih ikonnya. Gitu. Dia jadi sama dengan tombol lainnya. Engkau kelibatan linknya. Tuh. Ya, ketika drop down-nya kita buka, maka yang sudah kita ketikkan tadi itu muncul, teman-teman. Nah, ini adalah spoiler, fungsi spoiler ya. Di beberapa ada spoilernya, gitu. Kemudian misalnya kita cobain aja nih salah satu, apa maps, gitu misalnya. Dia selalu munculnya di situ di bawah profile ya. Misalnya kita mau pakai maps, kemudian kita search gitu. Kita search apakah dia muncul? Ya, dia muncul. Benar nggak sih? Kita SD Negeri Kalibasa. Benar-benar. Benar ya? Ibu pemilik sekolah sudah menyatakan bahwa maps-nya benar. Nah, sekali lagi teman-teman, ini juga bisa kita berikan spoiler. Jadi kita berikan spoiler maps atau kita berikan lengkap Google Maps ya. Nah, begitu. Misalnya, kemudian ini saya berikan image-nya, saya berikan.
Oke. Nah, misalnya seperti itu. Ini adalah beberapa fungsi yang mungkin itu teman-teman ketahui bahwa kita punya spoiler. Gitu. Kalau yang ada drop-down-nya gini adalah spoiler teman-teman. Kemudian kalau nggak ada gini, kita mungkin menggunakan yang lain. Begitu. Oke, kemudian di horizontal link nih, kita belum masuk di horizontal link. Nah, ini adalah linknya teman-teman bisa masukkan linknya. Facebooknya teman-teman copy paste di sini, copy dan tempel di sini semuanya. Gitu. Kalau teman-teman nggak butuh, tapi ini bisa dibuang aja, delete. Gitu. Saya nggak butuh Twitter, saya delete. Ini apa yang teman-teman butuhkan aja. Gitu. Kemudian ini juga bisa teman-teman ganti dari circle ke device atau mungkin ke square. Kalau square kotak-kotak ya. Atau suka yang bulat-bulat. Ada dari sini dulu teman-teman, ada yang ditanyakan atau dikonfirmasi. Nanti, oh iya ya benar. Itu kenapa itu Mbak Vinda? Lagi pada ngapain? Lagi visi itu. Oke. Itu banyak kan. Oke, ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Oke, teman-teman, sambil sudah cukup jelas. Seperti biasa, Kak, di Rerasan kita nggak hanya melakukan simulasi ya, tapi kita juga melakukan demonstrasi langsung oleh peserta. Bagi Bapak Ibu yang bersedia nih mau mendemonstrasikan apa yang didapatkan hari ini atau langsung mau take in action, boleh kita fasilitasi. Silahkan, ada boleh raise hand atau open mic. Ya, atau mungkin ada yang mau bercerita gitu. Betul. Mau berbagi praktik baik ya. Sambil bisa dong, tadi kan Kak Sulis sudah pamer nih punya Kak Sulis. Aku mau dong dibukain tampilannya punyaku, nanti dikira aku nggak punya. Oke, siap. Ini ya, kita bukakan teman-teman. Kepunyaan dari zaman jadul. Oh iya, beliau sudah menggunakan ini dari zaman jadul. Masih kualuan. Oh, iya. Sebentar, ternyata loading cuy. Loadingnya lama. Oke, mari kita cari sip. Ya, dan dia masih bangga, ibu beliau masih bangga menggunakan guru penggerak angkatan 4. Ya. Karena itu masih di Kualuan, Kak. Iya, iya. Dan apakah ini horizontal link-nya berfungsi semua kah? Atau hiasan? No. Oke, masih hiasan ya. Jangan sampai ketika teman-teman on seperti ini, horizontal link-nya belum bisa digunakan. Coba aja satu. Oke. Itunya aja deh. Minta login. Mau ngecek horizontal link-nya ya? Oh, benar. Facebooknya ada teman-teman. Ada kan? Facebooknya Vinda Aminatin yang cantik jelita itu, ya Allah. Kan nggak kelihatan di situ. Yang jelas ada ya. TikToknya baru ini Bu. Iya, atas permintaan di Anda dan belum terisi. Iya, nanti saya follow. Bentar. Oke. Itu yang paling baru cuma TikToknya doang. Iya. Sama itu. Apa? Bukti dukung pengelolaan kinerja PMM. Nih Instagramnya ada teman-teman. Weng, koyo diketekno. Ya nggak apa-apa kan. Kita tutup. Kita tutup? Oke, kita tutup.
terus kita tawarkan ke Bapak Ibu sahabat Rerasan yang mau demonstrasi. Mau cerita juga boleh deh, mau cerita juga boleh. Boleh. Mau berbagi boleh. Baik, silakan Bapak Ibu, kita masih ada waktu. The next project nih Kak, sambil kita nunggu kalau ada yang mau raise hand, mau cerita. The next project, apa sih yang akan kita lakukan di minggu depan? Di Rabu depan dulu kita akan ada yang mirip dengan ini, tetapi yang kita bahas bukan personal branding teman-teman, tapi school branding. School branding, yes. Betul. That's right. Jadi yang akan kita masukkan di situ adalah school brandingnya. Sekolahnya mau seperti apa, mau bagaimana, apa yang bisa dimasukkan di dalam microsite school branding ini gitu. Jadi ketika teman-teman mungkin ditanya sekolahnya tuh seperti apa sih, tinggal tunjukin ada QR code-nya. Atau mungkin bahkan ada kebijakan dari kepala sekolah atau siapa bahwa di setiap handphone teman-teman belakangnya harus ada QR code-nya sekolahan. Masih ya kan di casingnya gitu. Jadi kalau ditanya seperti apa sih tinggal kasihin aja HP untuk di-scan. Dan biasanya saya yakin Bapak Ibu sahabat Rerasan ketika ditanya school brandingnya itu lebih pede daripada ditanya personal brandingnya, ya nggak sih? Soalnya aku kayak gitu. Gitu ya. Iya, kalau aku enggak sih lebih pede personal branding karena lebih lama bikinnya kan. School brandingku baru bikinnya dan mungkin belum komplit. Ya, atau memang belum tampak bener lah gitu istilahnya. Tapi udah bisa sih dilihat gitu. Gitu. Oke deh. Ini nggak ada nih teman-teman yang mau raise hand atau boleh deh cerita berbagi praktik baik. Nggak perlu pakai Kalau nggak ada kita bocorin lagi. Oke, kalau nggak ada kita bocorin the next trip, bukan the next project deh, the next trip. Setelah kita school branding, kita akan apa ya? Oh iya sebentar. Hanya Bu Sulis terdaftar terus muncul SID starter, selanjutnya gimana? Oke Bu, Ibu share aja gimana? Ya lebih enak nanti kita ngarahinnya. Bisa? Bu Rusia. Miskin gabungan. Apa? Kalau Ibu sudah udah muncul ini ya Bu ya. Sebentar. Share screen aja bisa Bu. Mana ya SID-nya? Iya. Mau share screen Ibu? Ibu boleh share screen Bu, biar kita bisa bantu Bu Rusia. Atau mungkin joinnya pakai apa Mbak Vina? Joinnya pakai HP, prakteknya pakai laptop ya. Muncul seperti ini Bu Rusia. Iya kah? Munculnya seperti ini Bu. Dengan absen sebentar kakak ya, sabar. Nanti teman-teman kami harapkan mengisi 2 link teman-teman. Satu adalah link absen dari kita atau dari Belajar ID Rerasan seperti biasa ya. Kemudian yang satunya adalah link feedback ke s.id. Jadi nanti langsung terkirim ke s.id-nya. Langsung gitu. Oke. Gimana nggak bisa Bu? Ibu pakai laptop atau HP? Iya pakai HP. Pakai HP. Di HP ada menu ini. Ada menu share screen. Iya. Ada Bu. Oke, saya turunkan punya saya. Terus ada menu dashboard, analitik dan sebagainya itu. Iya Bu. Kemudian buat Microsoft baru. Ya, Microsoft baru. Nama microsite ini ditulis. Iya, nama Ibu lah, Bu. Misalnya saya tulis Benbos gitu ya. Nama microsite saya. Ya, terserah. Pokoknya itu adalah punya Ibu. Site-nya SID/Rusia gitu. Ya, boleh Bu.
Ya, terus selesai saya centang. Iya. Ya. Terus di bawahnya Ibu milih apa temanya Bu? Milih Oh, baru nyampe itu. Baru iya. nyampe. Punya nomornya. Iya. Oh iya udah, Ibu udah sampai nama ya. Nomornya? Ya. Jadi tadi Ibu udah milih personal branding, kemudian Ibu pilih apa? Untuk Milih microsite-nya. microsite. Ya. Oh ya, oke. Nah Ibu udah tinggal ngisi Bu. Tinggal ngisi. Itu ada kelanjutannya ya? Iya. Setelah Oke. centang selesai, terus ada kelanjutannya gitu. Iya. Kita ulang ya Bu ya, kita ulang. Oke, Ya. siap. Tadi kita ulang. Saya share screen. Mana share screen? Kita ulang teman-teman. Mbak Vinda ngetiknya ya banget. Di kalian yang Oke. aku ya. Ini ya. Kita klik create new kan tadi punya Ibu. Kemudian personal branding. Kita klik continue betul? Betul. Nah, Betul. Ibu pilih template-nya apa Bu? Basic. Nah ini tanggal berapa Mas? 3? Ya. Nggak apa-apa, klik continue. Kemudian Ibu masukkan nama ya tadi. Nama. Misalnya gitu. Kemarin. Ya. Ya, kita klik finish ya. Ya, betul. Siap. Nah, kalau di laptop tampilannya begini, Bu ya. Oh iya. Tampilannya begini, terbagi antara kanan dan kiri. Di mana di bagian kiri itu adalah segala sesuatu yang bisa diubah, Bu. Jadi kita ngeditnya pakai yang sebelah kiri. Dan tampilannya akan muncul di sebelah kanan. Nah, di profile ini kalau saya klik tiap menu itu sebelah kanannya ada drop down-nya atau ada panahnya Bu ke bawah. Nah, ketika saya klik ke bawah di profil ini itu akan muncul nih. Ini ada image cover. Oh, oke. Ya, nanti kalau Ibu isi gambar image yang ini, yang covernya, maka akan muncul di belakang sini, Bu. Nah, di bagian sini ini akan besar begitu, itu adalah covernya. Ya. Kemudian ini ada select image lagi. Itu kalau Ibu ganti fotonya Ibu, nanti si gambar SID-nya ini, ikonnya ini akan ganti fotonya Ibu. Ya. Tuh, ya sudah. Kemudian kalau Ibu pengen ganti nama, bosen nih Bu. Ini bisa pakai ini. Ini diganti bisa nih Bu. Nanti sini keganti nih. Berubah juga ya kalau udah Iya Bu, berubah Bu. Ya. Kemudian yang bagian bawah ini kan ada tulisannya nih welcome to my own microsite gitu ya. Silahkan Ibu mau menuliskan apa, misalnya kalau tadi Mbak Vinda adalah kepala sekolah, kalau saya tadi menuliskannya fasilitator angkatan 11 gitu. Apa yang memang menjadi apa ya, kebanggaan Ibu pengen dikenalnya sebagai apa? Ya, deskripsi saya ya. Iya, deskripsi yang sangat singkat gitu di situ ya. Nah, kemudian kalau kita masuk di yang pertama ini, kalau secara default itu adalah link Bu. Dia memberikannya linknya. Tapi bisa kita tambah. Gitu. Ibu pengennya nambah apa? Linknya ini mau diisi apa nih tulisannya nih? Ya. Tunggu silahkan. Nanti kemudian ini isinya apa? Misalnya apa ya? Kalau biasanya apa sih Bu? Kurikulum vitae lah mungkin ya. Oke, misalnya. Kemudian nanti
link dari CV Ibu dimasukkan ke sini. Gitu. Oke. Itu kalau bentuknya adalah link. Kemudian Ibu bisa nulis apapun, bentuknya teks atau yang misalnya apa ya, yang punya video gitu bisa di embed juga kayaknya. Ini medianya. Kemudian ada maps, mungkin rumah Ibu atau mana gitu mau ditampilkan, boleh image slider. Ini teman-teman misalnya mau pakai image slider, ini adalah fotonya bisa ditampilkan banyak. Jadi saya cuma masalah ini flyer gitu ya. Saya enggak satu kan. Nah, kita bisa nge-crop maupun tidak. Ya, saya pilih square tapi saya enggak crop, jadi dia maksimal. Masuk kan satu. Ini masuk di bawah tuh. Kemudian saya pilih lagi gitu. Ini seadanya saja. Linknya. Foto terakhir di sini itu adalah yang jadi cover, Bu. Tapi kalau saya tuker, ini di tampilannya bisa saya klik geser tuh. Jadi ganti fotonya. Ini namanya image slider. Gitu. Ini juga bisa kita spoiler juga, Bu. Kita jadikan dia seperti tombol. Misalnya foto. Nah, tekan dia sudah muncul cuman foto doang, tapi kalau kita klik drop down-nya dia nampak. Gitu. Jadi Ibu silahkan edit-edit sebutuhnya lah, butuhnya apa silahkan. Biar saya praktekkan mungkin. Iya, silahkan. Butuhnya apa? Boleh. Mau kalau Ibu mau ganti temanya dan sebagainya, silahkan ke setting, nanti diganti-ganti tuh banyak. Oke, ada lagi teman-teman yang ingin dikonfirmasi atau ditanyakan? Ya, boleh. terima kasih Bu Sulis. Iya, sama-sama. Kemudian kalau teman-teman ingin dapat centang biru tadi, verifikasinya dinaikkan ya, apply verification-nya, sehingga nanti dapat centang biru. Baik itu microsite lembaga maupun microsite personal branding bisa verification. Begitu. Itu lagi mabar apa? Mbak Finda. Ya, sekeluar. Lagi telepon. Iya. Enggak sendiri. Gimana sih orang tuh? Iya. Oke, Mbak Indri, Mbak Sasa silahkan. Silahkan Dede. Dah. Terima kasih. Tanya dong. Tadi kan Bu Sulis kan bilang kalau akun terverifikasi ya. Ya. Itu apakah ada tambahan fiturnya antara yang terverifikasi sama yang belum, Bun? Misal nih, kalau Instagram misalnya kalau terverifikasi centang biru itu bebas iklan misalnya gitu. Kalau yang SID ini dapat apa aja? Kalau verified itu oke, sama-sama. Verified itu kalau SID kan memang nggak ada iklannya, nggak ada apa-apanya ya. Jadi sepertinya tidak ada tambahan fitur apapun. Kalau fitur itu biasanya adalah subscription-nya. Teman-teman mau pilih subscription yang seperti apa. Hanya ketika teman-teman centang biru berarti karena dari SID sendiri juga sudah percaya bahwa teman-teman sudah diverifikasi, maka itu akan lebih terpercaya. Akun teman-teman atau istilahnya profil teman-teman lebih terpercaya. Profil sekolah teman-teman lebih terpercaya begitu ketika sudah ada si centang biru atau verification-nya. Istilahnya gitu. Oh, verified nih, dan
dan nggak ada apa sih kalau di sebelah gitu verified-nya kan ada yang beli ya gitu. Kalau di sini nggak bisa. Jadi memang benar-benar dicek benar-benar OSID-nya. Ketika personal brandingnya kita mengunggah data diri seperti kita mengunggah KTP dan sebagainya kalau nggak salah. Kemarin saya mengunggah KTP kalau nggak salah untuk verifikasinya gitu. Jadi memang benar bahwa si orang itu atau apa sih person ini verified gitu, bahwa memang nyata, orangnya nyata, dan apa yang ada di dalam microsite-nya memang benar gitu. Karena mungkin nih ya, mungkin karena microsite ini istilahnya gratis dan lebih nyaman, bisa jadi digunakan oleh penipuan oleh beberapa orang gitu misalnya. Jadi kalau verified, orang akan lebih percayalah bahwa iya verified gitu. Gitu Kak Sasa. Oke, terima kasih. Oh iya Bun, berarti itu terverifikasinya nggak berbayar ya? Maksudnya kan Enggak. ada platform yang supaya kita bisa centang biru gitu harus berbayar gitu. Iya, iya. Kayak sebelah gitu, enggak, kita enggak. Free. Oh iya, oke. Terima kasih infonya. Iya, sama-sama gitu. Jadi teman-teman juga bisa mengajukan verification-nya gitu ya, terutama untuk sekolahnya. Biasanya lebih cepat gitu sekolah. Dan silakan untuk microsite-nya benar-benar dibuat yang beautiful gitu. Gitu. Ada lagi teman-teman yang ingin diverifikasi atau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita juga ada info-info sebentar sambil menunggu. Saya kopikan dulu daftar hadir. Nanti teman-teman silahkan mengisi daftar hadirnya. Ada. Gimana caranya supaya beautiful, Bu? Wah, ini isinya yang benar dan enggak cuma gitu-gitu aja gitu. Daftar hadir sebentar. Gimana caranya supaya beautiful? Iya, itu Itu pertanyaannya. selera ya, Kak? Betul. Mungkin juga lebih mending dia enak dilihat gitu ya, dibandingkan beautiful tapi kemenoran. Gimana sih? Kalau orang pakai makeup kemenoran kan juga nggak enak dilihat gitu. Jadi lebih mending terbaca. Alias ketika teman-teman bikin microsite itu bukan cuma template-nya doang gitu, kayak template terus diisi gitu, enggak. Tapi silahkan teman-teman tambahi yang dibutuhkan gitu ya, atau yang ingin teman-teman perlihatkan. Misalnya Mbak Vina pengen ngeliatin PP angkatan 9 kemarin seperti apa, atau PGP angkatan seperti apa gitu. Itu silahkan dilihatin, atau ini apa sih itu dedengkotnya Arkas gitu, itu kayak apa gitu. Arkas tuh gimana sih biar pada nggak nanya lagi gitu misalnya. Gitu ya? Iya kali. Nah, Anda diteror kan? Iya, nih masih diteror nih. Nah, makanya itu. Itu karena kebaikan hatiku ini malam-malam. Iya, karena kamu sangat baik hati. Oh gitu. Oh gitu. Oke. It's okay, Bebe. Ya, jadi manfaatkan 30 microset teman-teman, silahkan. Perlu diingat kalau teman-teman ingin memanfaatkan 30 microset dari akun starter 1 bulan, di mana 5 yang teman-teman buat pertama kali adalah yang ingin teman-teman ubah atau update setiap saat gitu. Karena ketika akunnya balik lagi ke free, maka yang 5 itu masih tetap teman-teman bisa ubah
Sementara sisanya berarti yang 25 itu fix gitu, akan fix. Misalnya kayak teman-teman menggunakannya untuk materi pembelajaran atau yang lainnya, dia akan fix, tidak bisa diubah, tetapi masih bisa diakses. Itu. Betul. Iya, begitu teman-teman. Silahkan untuk link daftar hadirnya teman-teman sudah ada 2, saya pin aja deh gitu. Di link yang atas adalah link daftar hadir Rerasan 26. Kemudian link yang bawah adalah link feedback ke s.id-nya ya. Untuk teman-teman diharapkan mengisi dua-duanya gitu. Kalau teman-teman ingin mengisi feedbacknya harus sudah punya microsite-nya teman-teman, karena di situ ditanyakan link microsite, jadi nggak terburu-buru ngisinya, besok masih bisa gitu. Untuk link daftar hadir Rerasan seperti biasa nanti akan muncul sertifikat di situ, mohon pastikan lagi nama teman-teman ya, karena ini teman-teman menulis namanya sendiri, masa namanya salah gitu. Betul, kami selalu mendapatkan komplain namanya salah, dan karena kami kadang itu tidak tega, ya kami betulkan. Ya, dan biasanya yang membetulkan ada Mbak Finda. Saya kadang-kadang udah gitu. Udah ogah ya. Ya karena itu, saya tidak tega pada diri Anda. Betul, begitu teman-teman. Oke, kemudian bocoran tadi Mbak Vina kita lanjutkan apa gimana? Atau ada yang ditanyakan teman-teman? Betul. Terima kasih Sasa. Yes. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Silahkan teman-teman lanjutkan membuat microsite-nya. Kemudian untuk minggu depan kita gabung lagi masih dengan microsite, tetapi isinya adalah school branding. Yap. Nah, itu di hari Rabu kan ya teman-teman. Yap. Jadwalnya sudah ada di PMM. Yap. Di hari Sabtunya, mohon maaf ini, hari Sabtu teman-teman nggak jadi libur kalau memang mau ikutan sama kita, khusus yang ada di Kabupaten Magelang atau mungkin sekitarnya yang ingin ikutan, kita akan ada offline-nya teman-teman. Dan bertempat di SD Negeri Kalijoso nanti. Yap. Secepat mungkin nanti kita akan bagikan link pendaftarannya. Yep. Karena maksimal kita hanya akan ngambil teman-teman sebanyak 100. Itu maksimal banget, maksimal udah. Nah, lebih dari itu kayaknya kita bakalan jimbu-jimbu. Kita bakal kewalahan, Kak. Baik, kami ingatkan kembali bahwa agenda rangkaian kegiatan branding microsite yang lagi booming ini masih ada 2 kali. 2 kali itu dalam artian 1 kali di Rerasan minggu depan malam Rabu malam juga dengan tema school branding. Kemudian kita juga akan mengadakan temu luringnya, ngopi daratnya di Sabtu Produktif. Sudah tidak kencan Rerasan ya, tapi di Sabtu Produktif karena kita menyelenggarakan secara luring di pagi hari. Bagi yang kepengen melihat kita secara langsung, pede kali kita. Ya, silakan bergabung di sini. Loh. Di link di bawah ini. Link di bawah ini. Nanti akan kita informasikan kembali teman-teman, dan sekalian nggak nih Kak Vinda untuk apa namanya benefitnya besok kalau kita offline? Gimana Kak? Ya, di offline itu rencananya teman-teman, apa yang teman-teman hasilkan akan kami lombakan. Betul sekali. Dan nanti hadiahnya itu dari SID, akan ada dia dari SID. Begitu, akan ada merchandise dari SID, 3 buah merchandise dari SID, dan tadi dapat bocoran Mbak Vinda akan ada 3 buah kartu tap-tap juga. Tapi kartu tap-tapnya itu akan dikirim langsung dari sana nanti. Itu setelah microsite teman-teman dilihat oleh SID-nya. Jadi luar biasa sekali akan dibuatkan kartu tap-tap. Kelihatan nggak ini sih kartu tap-tap? Kelihatan tuh. Oke, keren banget ya. Kayak gitu.
Biasanya kan ada 6. Oke. Kalau gitu kita tunggu Oh, kapan partisipasinya. tuh? Kak Sasa, hari Sabtu. Sabtu yang depannya gitu. Sabtu Alias tanggal depannya, 12. bukan Sabtu besok. Tanggal Sabtu depan itu pas bareng sama MAPSI SD tingkat kabupaten. Iya, jadi Bu Kepala akan ngantar MAPSI dulu, kemudian balik lagi ke SD untuk nyambut teman-teman semua. Iya, oke. Tidak memungkiri nih teman-teman, kami selalu mempromosikan siapapun Bapak Ibu sahabat Rerasan yang berkenan menjadi narasumber, boleh secara daring maupun secara luring. Kami akan memfasilitasi tempat Silakan. dan memfasilitasi ruang jimit. Bapak Ibu boleh seperti mau piknik bawa buah, sayur, snack. Kalau kompor ada sih di sekolah gitu. Oke. Ada lagi Mbak Vinda yang kita fasilitasi. Apa tuh? Kurang apa sih kita? Sertifikat cuy. Oh, jelas. Iya. Boleh. Ada yang nanya, Pak Eko Widardo nanya, untuk sertifikatnya Pak dikirim lewat email ya Bu. Nah ini nih berarti penggemar baru kita nih. Selamat datang di Rerasan. Bapak, kami sertifikat bisa diunduh di web kami, di sites kami. Itu H+2 ya biasanya. Ya, tergantung kita juga. Ya. H+2. Karena kita orangnya baik Kak, jadi kita nunggu orang-orang yang pada mau ngisi itu, ngisi presensi. Iya. Dan biasanya Bapak daftar hadirnya juga kita bagikan di grup gitu. Jadi kadang mungkin nggak bisa masuk malam ini, besok nonton siaran ulangnya yang kita unggah di YouTube, kemudian ngisi daftar hadir masih dibuka, boleh ya. Gitu. Betul sekali. Kadang-kadang ada teman satu sekolah yang tanya, nanti link presensinya dibagiin ya, kayak gitu. Yang ikut satu, tapi yang ngisi presensi satu sekolah. Iya, jadi kadang-kadang ketika kita lihat di sini ada 76 tadi sampai 82 ya pesertanya, tapi besok di link presensinya yang ngisi hampir 200 atau bahkan 200 lebih. Gitu. Iya, betul sekali. Oke. Siap. Baik, Bapak Ibu, kita sudah kelebihan 4 menit nih. Ternyata tidak terasa. Dan sebelum kita berpisah, quotes dari Kak Uum apakah? Quotes untuk hari ini adalah jangan takut untuk apa istilahnya? Menampilkan diri dalam Microsoft Word. Cuma dijebolin sama. Oke. Kalau dari aku nggak perlu malu. Oke. Temanya memang personal branding, tapi kita tunggu minggu depan di school branding. Nanti di situ itu akan memunculkan apakah jenengan itu inspiratif atau dedikatif gitu Asik. Wah, ini masuk nih. Siapa yang daftar? Oke. Ikuti kompetisinya bukan untuk apa sih hadiahnya, bukan, tapi untuk meningkatkan kemampuan diri. Dan tentu saja dengan adanya nanti kita akan rangkum semua linknya ya. Kita jadikan satu microset lagi. Jadi microset panjenengan itu kita jadikan satu. Direktori microsetnya dari Rerasan, sahabat Rerasan semuanya. Keren nggak sih kayak gitu? Keren. Iya, kayak gitu ya. Jadi Bapak Ibu, mari kita berdoa, kita akhiri dengan tapi sebelumnya ini ada yang mau ngendikan? Kami beri kesempatan. Iya. Dari tadi belum ada nih yang open mic, biasanya sudah ada ya, Kak? Iya, tadi ada Bu Rusyah tuh, nggak takut walaupun IT terbatas, betul Bu. Mantap Bu. Oke. Oke, sip Bu Rusyah, semangat. Tadi ada Bapak siapa ya yang baru ya, kayak gitu juga. Semangat semuanya, termasuk sahabat Rerasan yang sudah setia dari tahun 2020. Berapa kita? 3. Iya. Ya. Oke, begitu. Baik.
Bapak Ibu yang kami banggakan dan kami sayangi tentunya karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 21.06.07 malahan kita akhiri kegiatan personal branding dengan SID ini dengan alhamdulillah bersama-sama dan tentu saja mari kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Terima kasih Bapak Ibu. Happy family time. Selamat istirahat. Foto dulu kakak. Oh gitu ya. Oke, silakan Bapak Ibu dibuka kameranya dong. Kita foto dulu. Oke, ya. Iya. Kita belum foto. Iya. Ya, Oke, berikan maju terbaiknya. Oh ya Kak, hari ini hari batik ya. Iya. Saya bangga berbatik. Iya. Terus tangannya gimana kalau bangga berbatik? Enggak ada tangan. Enggak ada. Lope Ya bangga batik. begini. Saya cinta Indonesia, saya bangga berbatik. Cinta Indonesia, iya. Oke ya, foto dulu. Foto dulu. 3, 2, 1. Baik, Bapak Ibu juga boleh mengambil screenshot, nanti bisa dikirimkan di komunitas. Siapa tahu nanti dari komunitas Maya ini bisa menjadi teman dekat, terutama dalam pengembangan kompetensi. Selamat malam Bapak Ibu, saya Afinda dan rekan saya Kristiani. Mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kupat bumbu desakan, sedaya lepat nyon Dadiana.